Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma takfala kulubina min dhikrika wa jum ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna khadami ma yadunnun wa la tu'akhidna mimma kun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tarinu biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratul mukarram wal muhtaram, segenap para jamaah majlis mingguan Pondok Pesantren Sarang Tawon yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu dalam rangka rutinitas kewajiban kita. Mudah-mudahan dengan niat baik kita, mudah-mudahan dengan apa-apa yang kita lakukan pada malam hari ini dari awal sampai akhir nanti, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sababia diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kita, usaha kita, kerjaan kita. Mudah-mudahan dikabul segala hajat kita, dihasilkan segala permaksudan kita. Mudah-mudahan diberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat, keberkahan dunia wal akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Wa sabi'u rifqun da'imun ay fi jami'il a'fali ma'ahu rahmun hadirun. Wa fil hadisi innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan yang ketujuh yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, rezeki yang Allah berikan kepada seseorang sehingga dia mendapatkan keselamatan, keamanan, kebahagiaan, terbebas daripada penyakit. Yang ketujuh yaitu rifqun daimun ay fi jamil ahfal ma'ahu rafun hadir, yaitu ketika seorang hamba atau diri kita ini memiliki di dalam diri kita ini sifat rifqun, rizki. Apa itu rizki? Bahasanya ini lemah lembut. Lemah lembut daimun, seterusnya di dalam sikap, fi jamil af'al, di dalam sikap. Jadi orangnya itu kagak tegaan. Jadi lembut dia itu. Ma'ahu rahmun hadirun, yang disertai dengan hadirnya rasa kasih sayang. Karena ada orang dia lemah lembut karena gak enakan. Awas. Di dalam agama kita dilarang gak enakan, itu dilarang, jadi penyakit. Dan hasil survei, jadi guru dulu suka ngajarin, coba ente belajar gak enakan sama orang, coba bagaimana rasanya. Menderita kita. Pokoknya kalau kita udah hidup kagak enakan, ada rasa kagak enakan nih. Mau ini berapa kita bertentangan, cuma gak enakan gitu. Gak enakan, takut kita gak ditemenin, takut kita dijauhin temen, takut kita gak disanjung, takut kita gak dipuji, takut dikatain kita ini orang jelek, dikatain kita ini orang pelit, takut dikatain kita ini orang jahat. Akhirnya kita melakukan sesuatu itu
yang seolah-olah keren, tetapi faktanya nggak keren. Karena alasannya karena kagak enakan, nggak boleh. Pokoknya ngelakuin apapun alasannya satu, apa? Berdasarkan kasih sayang. Lah kan kita kan hidup ngapain lagi? Makan doang, kebutuhan kita ngapain makan doang? Nggak ada lagi yang lain, nggak ada. Makanya kalau kita punya sifat kasih sayang, kalau kebutuhan pokok kita udah kita penuhin, yakin pokoknya mah, pasti kita punya rezeki, kita buat bantu orang, pasti. Kenapa? Karena kita tahu kebutuhan kita cuma makan doang, nggak ada yang lain, nggak ada. Saya ngajar sama santri-santri, guru ngajarin, kita mah santri cuma makan doang, ngapain? Nggak ada yang lain. Makanya santri mau kalau dapat kiriman, dia beli makan, udah beres buat makan sebulan nih. Sisanya buat apa duit? Buat beli kita. Dia pengen sorban, dia kumpulin, dia beli sorban, dia beli peci, dia beli sejadah, dia beli tasbih, dipakai buat beli bensin, dia ziarah, dipakai buat begitu-begituan doang. Ada rezeki dibantu guru. Kenapa kok bisa begitu? Karena kebutuhannya cuma makan doang. Kita pun sama. Makanya saya dari dulu punya prinsip, guru bilang, lu mau jadi apapun juga, lu mau kemana pun tinggal, ingat, jangan tinggalkan jati diri bahwa kita mah santri. Santri itu hidupnya itu kagak ribet, makan doang bawa botol, men. Lah kita punya duit 5 juta buat makan lu cukup kagak? Lah bujuk, lah cukup kemana-mana. Tapi ternyata sekarang faktanya orang punya duit 5 juta masih kedekeran. Kenapa? Karena bukan lagi buat hidup, tetapi buat gaya. Ini permasalahannya jadi masalah ini. Nah, kenapa orang itu kok dia ngejar gaya hidup? Karena gak enakan. Orang-orang pada punya motor, kita kagak punya, motor kita jelek, kan kagak enakan. Takut dikatain orang susah, dikatain orang miskin, akhirnya kagak enakan. Mau kagak mau akhirnya ngapain? Beli kagak mampu, akhirnya kalau kredit, kalau kita kagak bayar, akhirnya ditarik mantel, mending beli si mantel. Makanya kalau ada mantel gubugin banyak. Biar gerok nih manusia kampret. Di story polisi mah kagak dimakan sama dia itu pada kampret semua itu. Tenang mantel. Kita laporin dong dah jadi. Lah kenapa? Lah kita mah kalau bergaya hidup, ya mau beli 100 juta juga bakal cukup. Apa yang agak enakan? Oh, lu punya di sono gaji lu gede, terus lu juga begitu doang. Orang pada beli apa-apa, beli apa? Ada yang racun emaknya. Anak kau bener, yang racunnya siapa? Emaknya. Lu apa malu apa? Emak malu, bukin dulu. Buset, anak aja diracunin, anak kau bener diracunin. Akhirnya ketika anak udah kena racun, akhirnya yang keracunan siapa? Lo semuanya satu keluarga jadi keracunan. Ingetin, duit 1 juta itu buat hidup cukup. Duit 500.000 aja cukup. Sebulan cukup. Lah bujuk, tes dah. 300.000 cukup, 300.000 nih. Kapan sekarang zaman susah, apa-apa pada mahal, betul. Apalagi mau Natal katanya, mau tahun baru. Bentar lagi saya udah Rajab nih, masuk Rajab. Roah, bentar lagi puasa udah naik. 300.000 tuh duit kalau buat makan dong itu cukup. Lah, mau begitu? Lah buktiin aja. Lah saya mah kagak sembarang ngomong, memang fakta. Lah bagaimana cukup? Ya makan, menunya orek tiap hari. Lah beli tempe berapa sekarang seituan mau botol? Goceng, kecap seituan. Hah? Lu main goceng banget makanya. Lu parah gue belum begini. Yang botol nih botol segini. Yang botol segini, ha? Berapa? 9.000 tambah goceng berapa? 14. Yang minyak yang segini juga nih. Yang 1/2 liter. 9.000. Hah? Berapa? Hah? 9.000 tambah 14.000 udah? 23. Berapa? 23. 23.000 beli gasnya buat sebulan. 22.000 ya gas ya? 23 ya? Berapa tadi itu dah? Berapa tuh? 6. 21 ditambah tadi?
3. 23 ditambah? Tambah 1. Berapa totalnya? 4. Hah? 4. 44 garam gope. Setahun orang mesti bareng gope. Iya betul. Sasa gope. Betul. Lah enggak percaya. Lu beli dah bawang ya seperempat nih bawang. Bawang seperempat, cabe seperempat. Ini mohon maaf lagi makan dewek. Saya tanya, itu dipotong-potong, dikeringin itu. Lalu saya seminggu habis. Baru berapa juta itu? 44. Lagu belum cepet-cepet aja belum. Lah kok bisa lah orang dulu lah kita makan lah pakai takok sama oncom sih enak. Lah putih main bola gesit banget apa betul? Lah gesitan kita main bola itu kenceng kita mencoba lari. Mau naik kelapa jadi padahal habis makan oncom sama takok doang. Lah bocah-bocah sekarang makan yang bercakap-cakap naik kelapa juga boro bisa. Belum naik udah begini kaki udah keduluan. Lari main bola lah tanyain. Hebat bola lari kencang banget. Kalau gue pernah ngomong gitunya. Bayangin coba, jadi kalau buat kebutuhan hidup mah mohon maaf buat hidup mah ternyata lebih daripada cukup. Yang nggak bikin pernah cukup mah adalah gaya. Kenapa nggak cukup dan kenapa gara-gara masalah gaya hidup? Karena kagak enakan. Artinya rasa kita ke saudara hilang. Ada saudara meminjam duit, lu pinjam duit apa buat tanggal segini? Lah kan habis gajian tanggal muda, saya habis tinggal ampas doang. Kemana habis? Nyetor anu. Katanya doang kerja, katanya doang punya. Lalu saya mau bener gak sih ngomong gini? Bener banget. Tanggal muda udah kayak tanggal tua. Jadi udah kagak tanggal orang kerja juga. Udah mengapa? Sama juga mau tanggal tua, tanggal muda sama baik orang megang. Kenapa? Lo banyak tadi bogono begini akhirnya saudara ini kagak minta, kagak buru-buru nolongin. Saudara ini orang dapat. Mengapa? Tadi dia bingung dia. Dia juga bingung. Ini buat ke depan bagaimana? Bensin teknik segala macam. Udah ribet urusannya. Kenapa coba? Kenapa? Karena ngikutin kagak enakan. Yang paling bahaya kalau kita orang didendam, bukan dihina. Karena dihina miskin, marah dendam. Awas kalau gua kerja. Karena pernah diledek miskin. Wah ini jadi penyakit ini. Wah gua menderita hidupnya. Di sini paling gede badan siapa sih? Bisa Lukman Magriban. Men, sini supaya dengerin. Ini biar kita enak nih. Masa dia sudah kayak saya? Men, si Magriban enggak bukan kan? Sabar. Angkat galau. Sorban taruh bukan suara, Ini bukan nyontoin. Bukan meledek. Oke. Pegang sini, jangan lihat. Sini. Enggak bener, bukan yang ilmu ini mah. Oke, satu. Galau. Kasih ya itu ya. Botol. Tutup. Bola itu tutup. Kasih Lukman. Taruh di mana keselipin? Nah itu jangan ditaruh. Taruhnya pegang pas selipin. Taruh lagi. Enggak apa-apa, ini mah contoh yang beneran nih mah. Tutup lagi. Nah, yang penting jangan tutupnya kalau galau kan gue suruh press itu karpet. Ini ya. Pokoknya beda. Lah kalau taruhnya yang beneran dikit itu mau gedean. Nah itu apa? Yang penting jangan jatuh. Nah terserah di situ makanya nah bapak nah. Kantong. Oke. Enggak apa di atas jangan dilantong di situnya. Nah oke deh. Oke, dah. Oke deh itu tinggal doang ke botol. Ambil aku gelas yang air gelas. 5 ya. Nih yang muda-muda dengerin nih, terutama yang baru pada gede nih, yang pada puyeng loh. Nah, sekarang saya minta tolong sama Lukman, tolong ambilin saya buku.
tulisin saya surat. Dua, satu ambilin saya buku, yang kedua tolong tulisin saya surat. Yang ketiga, tolong ambilin saya sapu, lalu sapuin. Udah tiga aja sama tolongnya. Hah? Tahu gak? Nih rasa dendam kita ini. Kalau kita hidup di aktifnya rasa dendam, mohon maaf, bukan kagak enak, mau kagak bisa gerak. Sabar men. Lu bayar bangunan paling gede nih men. Ini rasa dendam. Hati pegel ini, pegel nggak men? Yang paling pegel ini apa ini? Semuanya karena jadi satu. Buset deh, jatuh. Sini belum beres. Tahan ya, terus yang sini deh. Buset dia lagi baik. Lu masih tahan. Kasih ya, bantuin. Nah, bantuin pegang tahan ininya nih, tahan. Baru pegangin. Nah, udah dua. Ini beban kita di hati nih. Ini apa? Dendam. Dulu diejek sama orang. Awas ntar. Saya tanya, kalau udah megang rasa ini, fokusnya lebih nahan, lebih beban berat ke galon, ke botol, apa yang cup buat bebannya? Yang botol. Yang bikin nyiksa bukan ini. Ini bikin ribet. Tapi yang jadi beban ini nih. Ini apa? Dendam kita. Dendam. Pernah diejek sama orang, pernah dihina kita sama orang, pernah disepelein sama orang, pernah dianggap kita orang miskin, dianggap kita orang susah, dianggap kita melarat, dianggap orang geblek. Waduh, mau sama ceweknya, mau sama saudara, mau sama tetangga, mau sama temen. Kita pernah melakukan ini, kita simpan ini, dendam, beban. Yang kedua, nih, botol nih, ini baru 3 doang nih, tahu nggak nih? Rasa kesel. Ini rasa kesel. Yang ini pengen dipuji. Yang satu lagi yang warna ungu, pegangin kan dia. Terus sekarang itu kalau dia belum makan dia antar. Badan doang gede, dan tangan dia ngambil. Nah, pegangin saya dulu tenang. Ini saya. Nah, ini pengen dipuji. Belum lagi rasa kagak enakan. Belum lagi kita pengen merasa gua keren, pengen nunjukin berapa botol kalau tumpuk-tumpuk di sini. Nah ini, tahu nggak ini apa? Kata orang, kata si Anu, kita dengerin, kita saring, kita masukin ke kuping, kita set dalam otak, masukin ke hati. Kata si Anu, lu kata si Anu orang susah, lu kata si Anu dihina si Anu, lu si Anu, kita terima itu omongan. Ini jadi bahan kecil. Sekarang men, taruh galonnya, taruh. Udah itu belum, taruh. Pegang, taruh kasih. Gerak. Saya tanyain, ini galon udah bawa enak gak rasanya? Enak, ente. Kita punya dendam sama orang, taruh pas ini beban, nyampe mampus kita kalau kita kagak taruh ini. Lebujeng nyampe kapan kita? Buset. Nyampe mati, sengsara kita. Dari mana penyakit batin itu ada? Dari sini. Akhirnya mau ngapa-ngapain kagak enak, kebuayang baik kita peradaban sama orang. Kenapa dendam? Taruh buang. Pengen dipuji sama orang, taruh buang, nggak penting. Pengen dianggap keren, taruh. Nah, nih, tuh rasanya nih, betul kesel, taruh. Bagaimana pendidikan enak? Rasanya bagaimana? Enak kan? Enteng. Kesel, gedeg, pusing, pukul, taruh. Capek di sini. Itu yang bikin kita pada puyeng susah tidur apa? Bukan capek. Rasa kecewa kita taruh di sini. Rasa kesel sama orang taruh sini. Sama tetangga, sama saudara dianuin kita kesel taruh di sini. Begini. Akhirnya mau ibadah susah.
Ya orang tadi repot, tangan cuma 2, mau buku ini kagak bisa. Tadi saya bilang mau ngambil pulpen kagak bisa buat nulis, ngambil buku kagak bisa, boro-boro nyapu, mau ngambil sapunya kagak bisa, udah terlalu sibuk ini. Ini hati, mau ibadah kagak bisa, mau ngaji kagak bisa, mau berbuat baik, boro-boro berkasih sayang kagak bisa. Kenapa? Di sini jiwanya udah penuh dengan segala kejelekan. Ini dengerin kata orang. Kata si Anu orang susah, tarawih. Bodoh amat, gue pikir gue susah juga. Tuhan gue sih bikin gue begini, mau lu juga bisa bikin sama Tuhan gue, bisa gak? Tahu gak penting. Lu kata jelek, bodoh amat. Atau lu jelek, kata Tuhan gue keren. Tahu buat apa gak penting. Oh lu sosok orang-orang hebat, lu gaji lu gede, lu bikin gak penting, lu cuma usul doang, saran doang, yang ngerasain gua, taruh. Enak gak rasanya? Nah enak. Kita ini mohon gak bisa berbuat baik sama orang, bener beban. Kasihan, akhirnya kita sama saudara gak bisa berkasih sayang, sama tetangga gak bisa berkasih, sama temen gak bisa berkasih. Kenapa? Karena di otak kita, di hati udah penuh dengan segala kekotoran. Hilangkan, gak penting semua, hilangkan itu semuanya. Makanya mohon maaf, saya punya prinsip sama guru, mohon maaf, kalian boleh lihat lah. Saya punya sikap itu kurang bagus, kalau standar sosial ya, ini gak bagus. Maksudnya gimana? Coba lihat ini. Saya dengan kiai-kiai seceldu aja, kiai-kiai ya, ustad-ustad, kiai-kiai seceldu baik dulu. Jarang bergaul, saya mah jarang bergaul. Lihat tidak? Jarang nongkrong, jarang ada kumpul-kumpulan nih. Enggak pernah nongkrong saya mah. Kan lihat tidak? Enggak pernah, hampir enggak pernah saya mah. Terus sekota Tangerang, kiai-kiai sekota kenal saya. Bisa bergaul? Bisa. Kenapa saya nggak bergaul? Itulah saya beda. Makanya saya dianggap pakai kuper. Dianggap terlalu banget apa sih? Kaku, begini apa sih namanya? Bukan aku namanya. Ada parku. Kenapa? Karena tadi kata guru, hidup menjadi santri jangan banyak drama. Saya tipe orang yang bermain drama. Contoh lagi punya duit nih, punya duit. Kebini lah ya, punya duit saya kasih banyak. Tapi kalau udah gak punya duit, saya mah merokoknya minta saya mah. Kenapa? Emang begitu, gak bisa kita kagak bisa, emang begitu baik saya mah. Paham gak kira-kira? Kenapa saya gak cocok dengan teman-teman? Karena saya gak bisa drama, saya mah gak bisa. Kayak tukang nongkrong begitu kagak bisa, saya mah gak bisa. Kayak ngomong apa, mau kayak orangnya apa sih? Kayak tukang lenong gitu, tukang lenong gitu. Kagak bisa ngelenong, saya mah gak bisa. Nggak bisa. Dan itu guru memang begitu pun guru nurunin otaknya nih ke saya. Tapi bagi saya pribadi, saya lebih tenang hidup saya. Kenapa? Karena nggak punya beban kita dengar soal bohong begini. Kita cuma dengar dong biarin baru lama. Kenapa? Karena kita ikut campur. Kenapa? Kalau udah kumpul dan kita nggak biasa main lenong. Ada kata si Anu begini, lu kata kiai kata si Anu begini, kiai katanya begini, katanya begini. Lah masuk ke kuping kita semua jelek-jelek. Lecak mah enak, jelek-jelek. Kira-kira kalau saya tampung, kira-kira tadi beban nggak tadi? Beban nggak? Terus saya dihina, diambil sama orang begini-begini, dendam kita. Kira-kira kacau hidup saya bakalnya? Waduh kacau. Makanya para saudara sekalian, hidup itu simpel. Yang bikin ribet itu kita belum bisa meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ingat, kita semua ini manusia, masing-masing ada makomnya. Ada penjelasan sedikit dari Bu Yamun Pasir. Itu kalau penjelasan nasihat itu, berjalanlah kalian di makom kalian masing-masing. Saya emang guru ngajarin begini, emang otak guru emang begitu. Saya pun otak saya begini, nggak usah peduli omongan orang. Ini makom kita di sini, udah jalani. Lah kalau kita ngikutin gaya orang, kita ikuti kemauan orang, akhirnya kita bergerak karena hawa kagak enak. Nah kira-kira ngikutin mereka enak, kalau kita jadi kagak enak karena ngikutin merasa kagak. Nah bujuk, bermasalah nggak akhirnya? Bermasalah nggak kira-kira? Sama siapa? Yang menderita siapa? Lah kita. Makanya kata guru mah jangan pernah punya rasa kagak enakan. Yang boleh itu kasih sayang.
melakukan sesuatu kagak enakan mah waduh nyesel kita, gerundel. Si Anu udah tolong sama gua. Terus tadi gua bukan nolongin, tadi gua masuk tolongin, males gua mas engke. Nah terus gua kagak enak. Akhirnya gua tolong juga lah. Saya tanya, nolong begini ada pahalanya enggak? Ada pahalanya enggak? Hah? Kira-kira kalau begini nolong bukan? Kamu merendahkan? Lah merendahkan bukan nolong. Kenapa? Kan emang kagak enakan. Orang kalau melakukan sesuatu yang kagak enakan udah bakal keren, jelek memang gitu. Makanya saya hidup saya kagak ribet saya. Orang mau bunuh saya bodoh amat. Kenapa? Kata orang, bukan kata Allah. Makanya terkadang kita nggak sampai ke Allah karena sibuk sama beginian, sibuk kata orang, sibuk penilaian orang, sibuk karena nyimpen rasa gedeg, rasa kesel, rasa pengen disanjung, rasa pengen dihormatin, rasa pengen diakuin, rasa pengen dianggap keren. Akhirnya kalau kita dihina orang, akhirnya kita dendam. Lah kagak nyampe-nyampe ke Allah, kapan nyampe kita ke Allah? Mau kapan nyampe kita ke Allah kalau begitu baik mah? Urusin uangnya yang gak penting. Akhirnya kita bisa melakukan aktivitas dengan leluhur. Paham gak kira-kira? Ya? Paham gak? Lah enak kan kalau lulus ada beban, enak kan mana? Lah mau joget-joget juga enak banget. Coba kalau punya beban tadi, boro-boro kita mau melakukan aktivitas, mau jalan juga susah. Kenapa? Banyak beban-beban yang kagak penting. Paham kira-kira? Kira-kira bilangin beban-beban bilangin gak penting, kata orang gak penting kata orang itu gak berubah nasib kita, gak berubah rezeki, gak merubah kedudukan kita, makom kita enggak. Makanya saya pesan kalian kalau mau keren kita ini pengikut wali, dengerin nasihat wali, jalanlah di makom kita masing-masing, jangan pernah jalan di makom orang, gak bisa. Kita santri, kita anak ngaji, maka perilaku kita harus sesuai dengan kesantrian. Ilmu konsep kita harus sesuai dengan kesantrian. Gue mantep, siapapun kita, mau ilmu banyak, mau ilmu dikit, tetap keren. Kenapa? Karena kita berjalan di makom kita, bukan di jalan orang. Coba dah, si Jaya ini, no. Ki ambil topeng bulak. Contoh. Mana? Ada itu bulak-bulakan kan? Ya, ini contoh ya. Ini bukan saya. Ente kenal bulak nggak? Bulak. Terkenal sedunia tuh bulak. Sedunia. Saya pakai bulak. Nama saya ini saya bulak, namanya bulak. Keren nggak? Hah? Keren kalau yang demen. Kalau yang tahu muka saya ngaku bulak. Nggak saya pengen undang agak gara-gara. Kita ini kebanyakan, mohon maaf, termasuk saya sendiri. Mohon maaf, ini pelajaran buat kita kan. Ini ngaji kan ngaji tasawuf buat kita. Kita kebanyakan hidup itu pakai topeng. Enggak pakai diri kita sendiri. Coba kalau sendiri enak banget. Mau emang mancung begini, walaupun di warna hijau begini, pesek hidungan. Lah gue mancung. Lah pesek sih. Mukanya hijau, lah gue putih. Kalau pakai baju semangi mulu, nyium antangnya mulu dia. Lah gue mah begini mak baju kotor, kayak harus ganteng. Kenapa? Diri kita. Tapi kalau pakai topeng orang, mau kapanpun kalian gak nyampe ke Allah, gak nyampe. Maksudnya bagaimana? Hidup dengan kepura-puraan. Pura-pura jadi orang kaya, pura-pura jadi orang sukses, pura-pura jadi orang baik. Padahal tadi karena ini nih, mukanya muka bulak. Minimal kalau makan, kalau ini kan dia minum makan brokoli ya. Kalau kita hijau, gua makan genjer. Lah yang genjer makan genjer kan keluar genjer. Kalau bulak makan apa sih dia? Hijaunya dun. Kiki makan apa bulak jadi hijau? Iya racun apa nih pakai ituan begitu doh? Apa sih yo? Eksperimen menunggu kipok aja tahu nih dia mah. Yang diterung dia mah.
Orang punya rocky gerung dia. Cuma dia ngikutin Rabi Harun dia mah. Kalau kita hijau makan genjer. Biarkan hulek dengan huleknya, ngagumin silakan, jadi hulek jangan. Kenapa? Lah cuma muka doang buat apaan? Bersyukur Allah memberikan kita muka seperti ini. Maksudnya bagaimana? Diri kita yang sesungguhnya jangan jadi orang. Apalagi orang itu nggak kita kenal. Jangan. Hidup jangan penuh dengan kepura-puraan. Hidup apa adanya aja. Mau orang suka, mau orang mau begini adanya bagaimana? Kalau kita hanya berpura-pura untuk menyenangin orang, cuma nyapain diri sendiri. Kenapa? Beban yang pastinya kita bukan lewek. Muka pula aja. Kalau mana ada pantas dikit loh ya. Ya ada pantas dikit loh, Mamet tinggal buka baju doang. Udah kayak kodok pangkong. Jadi bukan kodok pangkong hijau. Sorban hijau ya kan bu, kayak ini hijau. Udah pantas banget ya men, badan hijau ya. Ya Allah ya Karim. Akhirnya kita sama orang deket, sama orang saingan, sama tetangga saingan, sama saudara. Seharusnya ngapain? Disuruhnya sama Allah ngapain? Disuruhnya sama Allah, suruh tolong menolong, saya suruh saingan. Tolong menolong, suruh berkasih, bukan bermus. Orang kalau udah saingan pasti timbulnya musuhan. Tapi kalau tolong menolong timbulnya kasih sayang. Kita ini kebanyakan sama saudara, sama tetangga, tanpa kita rasa hidup ini kita saingan, akhirnya jadi musuhan. Gara-gara apa? Kalah saing. Coba kalau tolong menolong mah, bu enak banget. Yang jauh jadi dekat, yang dekat semakin rapet, singset. Begitu kan kalau kata orang minum jamu. Enak bikin minum jamunya jamu yang rapet singset, enak rasanya yo. Oh, kalau udah rapet singset enak. Lu kayak paham aja men. Paham? Nah di dalam hadis Nabi bersabda, innama yarhamullah min ibadihi rohama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi, menyayangi dari hamba-hambanya yang berkasih sayang. Alhamdulillah. Kopi. Allah nyayangin kita. Lah, kita berkasih sayang. Allah langsung ditumpahkan kita. Makanya kadang kita bilang sama Allah, ya Allah ya mau baca Waqiah. Mantap. Baca Waqiah atau di bulan Rajab, baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka tawwabur rahim, baca 70. Doanya kan itu Rabbi firli, ampuni hamba ya Allah, warhamni, sayangi hamba ya Allah. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, terima taubat hamba ya Allah, innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha penerima taubat yang maha memberikan kasih sayang. Di hati orang gedek, kata Allah, ampun DJ. Lo doanya keren, wiridnya keren di bulan Rajab, tapi hati masih dendam, masih dengki, masih gedek sama saudara, masih kesel sama tetangga, gara-gara saingan. Gak dapat barokahnya bulan Rajab. Gak dapat. Makanya jarang orang jadi level wali itu susah. Kenapa? Karena belum paham jalannya. Nah kalau udah tahu jalannya simple jalannya apa? Tadi buang sampah di dalam hati pikiran kita, buang yang kira-kira mengganggu perjalanan kita, hindarin. Maksudnya mengganggu perjalanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, orang dulu mohon maaf, yang paling itu siapa? Haji Mimin. Terus Nyai siapa? Saidah. Orang dulu mohon maaf, mana tukang sayur tuh zaman dulu? Zaman dulu tukang sayur ada? Hah? Kalaupun mau makan sayur kemana? Kok? Lah harus ke Ciledug, buat. Sedangkan serem jalannya, banyak sawah. Tapi hidupnya tentrem. Kenapa? Di rumah ada kebun. Mau nyor asap, gandul, tinggal metik, betul gak? Betul.
naik san, ngapain mak? No, naik no, pon ninjo no. Yang muda-muda jangan tua, kalau lu pada tua lu petikin goblok banget, pada gua kambing. Metik yang tua-tua, yang muda. Lu kan yang tua sama orang yang tua mah ya, sekolol muda-muda. Karung petikin karungnya, nah, ninjo petikin ninjo yang merah-merah petikin yang lembong buangin. Enak jangan meletus di atas, enak belum matang, tolong lahir. Keras, orang dulu. Enak meletus-meletus ada perkara, petik kara. Lo bujuk apaan baik? Lo bujuk zaman. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jauh dari keramaian, jauh daripada keenakan, jauh. Tapi hidup bahagia kenapa? Karena tadi hidupnya kagak dibikin beban, hidupnya kagak dibikin ribet. Mau makan begini, CS-nya apa nih? Ada ikan deri, udah 2 minggu yang lalu ikan deri, CS-nya apa? Jantung pisang, babat. Jadi nggak makan. Jadi akhirnya jantung pisang campur teri, lo bujuk, lah sedap sana. Betul nggak? Jengkol tinggal naik, betul. Kagak ada jengkol, ada warna petik dia ada baunya. Lah enak bener. Lah, kenapa sekarang orang serba enak? Sekarang jangankan pasar, jauh jadi deket di muka kita, di muka pasar di muka kita sekarang mah di COD. Betul gak? Pesan jengkol, COD. Di online ada paket, COD, ya kan? Dikit-dikit paket. Saking apa coba? Saking gampangnya. Tetapi kenapa jiwa kita gak tenang? Karena dibikin ribet. Jangan dibikin ribet. Makanya saya pesan di sarang tawon mah, makanan kita apa disajuin, ada ya tempe-tempe basi, telan aja, mohon maaf. Karena gak ada orang istilah kata masuk neraka gara-gara makan tempe basi, gak ada. Paling masuk GD doang. Masuk WC paling. Bahasanya maksudnya begini, bagaimana? Nikmat aja yang ada. Lah enak, lah zaman dulu kita hidup enak banget, makanya saya bocor dapur bocor. Kadang kalau kita emosi, kita pikir-pikir lagi ya, bisa iya zaman dulu gak ada genteng, bocor di mana-mana itu kayaknya andang aja itu, betul nggak? Kenapa? Karena kita nikmatin, hitung sepoi. Lah ngantuk banget sama botol bisa layan tancap, lah tidur di kebun, gerimis jadi kagak. Lah jadi yang penting merem. Mengapa bosan itu bisa merem ya? Oh, mindset kita yang bikin rusak ini. Karena kita bandingin hidup kita dengan hidup orang yang rumahnya kagak bocor. Rumah kita jelek, kita bandingin dengan orang yang bagus, lah sengsara kita pulang stres terus. Tetapi kalau rumah kita, mindset rumah kita yang jelek, kita bandingkan dengan rumah-rumah zaman dahulu kala. Lah rumah kita paling keren, karena zaman dulu belum ada tembok, baru ada bilik, mentok-mentok papan, itu udah bolong, digigit sama tikus, bener kagak? Iya, kalau gak kita main intip di ruang kayak begitu. Kalau kagak kolor hijau, bener kagak? Lah, akhirnya biasa kita, oh iya ya. Mindset gua ini beban hidup gua ini yang gak bisa buang-buang. Tetangga ngomong begini, rumah mau gini, kucing lo. Kenapa gak kita dengerin? Kenapa? Karena gak penting juga. Jangan mau didengerin. Sesuatu yang meruntuhkan kita jangan didengerin. Tetapi sesuatu yang membahagiakan, yang membangun kita, dengerin. Kenapa? Karena tadi kita dengerin musik, pasti lagu yang kita dengerin, pasti lagu yang kita senang. Betul kagak? Betul kagak? Betul kagak? India kita kagak demen, tapi musiknya kita demenin, kita dengerin kagak? Keroncong nih, mohon maaf, saya orang demen. Tapi ada lagu yang sedemen banget, tahu itu. Piar, banyu tinela, ora jemu. Dari lah kalau belum kalau nyampe hafal saya itu. Kalau dari cendung yang berbunuh dari lagu itu banyak puterin. Kalau pelawur deh lah, enak memang ini. Coba kita resapin, enak juga di lagu ya. Lagu nyampe saya hafal.
lah yang soalnya mulai soalnya belum ada sih, yang udah begitu gedenya berarti 12 tahun itu masih nyambut, cuma itu doang bisanya. Jangan memang gak bisa. Itu doang. Lo kok bisa mengapa? Karena demen. Karena demen. Ada lagi satu. Jadi kempot, Sri, kapan kowe balik? Kowe lumu, ora pamit aku. Jarane lumu, arep tuku terasi. Kowe lumu. Kok bisa dengerin lagunya apa sih nih ya? Saya dengerin. Lah kan kita ngaji kan kalau di pondok kan lagu logat Jawa. Dengerin baik, lah bisa enak juga sampai sudah dikempot. Lah apa? Iwan Fals dengerin. Oh kagak dengar bisa langsung. Ada satu rap. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Terus lewati rintangan demi aku anakmu, ibuku sayang. Terus masih terus berjalan walau telapak kaki penuh darah penuh nanah. Terus seperti udara. Kan kalau misalnya itu Iwan males. Ada Iwan, mana ada Iwan males semua. Iwan males. Kok Iwan Fals kan dia lagunya enak gitu. Mau akhirnya kita cek lagunya enak, demen dulu, merangsang, oh enak, enak, galang rambu anarki. Yang kita rambu kayak galang-galang kita dengerin. Bang Botol, menang. Nyampe gue bisa bayar buat botol udah bisa, bapaknya jago dong. Galang rambu anarki track. Lah saya belajar dikirikan lagu sepeda kapalan mau kampiran dan mau usul tangan gue jadi berbadak ini mau jadi bisa ngakun nyerah kalau bisa main gitar kayak mah menggotor mau jago ting ada lagu saya bisa dikit mau betul ngajarin. Nah teng 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 dengerin baik, tengok apa kata dia. Lagu itu bisa dipetik tuh, nyampe sekarang bisa saya main tuh. Ada gitar saya, nanti kalau gue bisa lagu. Teng 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 teng. Wah bisa lagu dangdut ini bagainya. Wah botol gue dia racun dangdut ini. Kenapa? Demen. Jadi sesuatu hal ini sesuatu yang merangsang diri kita ambil omongan orang mah. Tapi kalau yang jelek-jelek ya jangan, ngapain jungkir otak, puyeng. Ya Allah ya Karim. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita mau keren, udah lama kita ngaji ya. Kita udah lama ya udah ngaji, umur makin bertambah, kuburan makin dekat, suami kita yang udah meninggal ya kita bakal bertemu, orang tua kita yang meninggal kita bakal bertemu, anak kita yang meninggal kita bakal bertemu, tetangga, saudara, engkong, nyai kita bakal ketemu. Kira-kira kita bertemu bagaimana? Apakah satu tempat atau beda tempat? Takutnya di udah pada enak di surga lagi itu nyemplung neraka kan ribet. Betul kakak? Nah akhirnya sekarang kita fokusin jalan kita bagaimana cara dapat ridho Allah biar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kudu berkasih tapi jangan karena kagak enakan. Kalau kagak enak mah beban. Yang kedua kita bakal ngeluh. Kenapa? Karena laksana kita menanggung beban. Ngebantu orang bagus, tapi kalau karena kagak enak, karena pengen dipuji, gua kalau nggak bantu nggak dipuji, gua kalau nggak bantu nggak dihormatin, gua kalau nggak dibantu gua nggak deketin, gua kalau nggak bantu gua nggak ditemenin. Waduh ribet urusan begini. Tapi kalau kita lillahi ta'ala mengharap barokah, mengharapkan pahala, mengharapkan di Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun duit yang kita keluarin, sedikit apapun duit yang kita keluarin, tetap kita bakal mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena Allah yang memberikan pahala. Paham kira-kira? Jadi tinggalin penyakit yang bikin rungsep hati. Wa zaminu hubbun daimun fillahi ta'ala ma'ahu hayaun hadirun. Dan yang kedelapan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang bikin nikmat seseorang itu menjadi dia keren. Jadi selama tidak terkena penyakit, yaitu cinta terus menerus fillahi ta'ala, pada ibadah Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ahu hayaun hadirun, yang disertai dengan hadirnya rasa malu. Jadi nikmat nih, jadi senang gitu ibadah gitu, cinta ibadah, tapi disertai dengan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Biar paham hebatnya Syekh Nawawi, dijelasin pakai riwayat Rasul. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah. Kata Nabi ke sahabat, adapun kalian semua itu mengharapkan masuk surga? Qalu na'am ya Rasulullah, kata sahabat, betul ya Rasulullah, kami pengen masuk surga. Qala, kata Nabi, aksiru minal amwali wa asbitu ajalakum baina absalikum wastahyu minallahi ta'ala haqqal hayat. Kata Nabi, kalian kalau pengen masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka mulai sekarang pendekkanlah cita-cita kalian. Kalian wa asbitu ajalakum, kalian harus menetapkan ajal-ajal kalian baina absarikum, di antara pandangan-pandangan kalian. Cita-cita boleh, tapi jangan panjang cita. Punya keinginan boleh, tapi jangan terlampau jauh. Kenapa? Khawatir cita-cita belum kesampaian, umur udah habis. Makanya saya pesan ibu-ibu, mohon maaf, saya ibu-ibu kan punya anak, situ punya anak, mohon maaf kita ngomong nih, kalau ke anak-anak ngasih target jangan jauh-jauh. Nah cukup kamu jadi orang baik, jadi orang berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama, kepada ibu dan kepada negara. Ke orang baik, jangan jahat, ya Rasulullah. Kalau ke anak-anak begitu, jangan kamu jadi jenderal, nah jadi presiden, nah kamu jadi pilot. Bu sekolah orang naik-naik. Kamu jadi dokter, lagi jadi dokter udah pinter. Lah sekolah orang naik-naik. Itu kadang naik dari kelas 1 dan 3 tahun kelas 1. Tuh baik. Akhirnya kalau kagak enak dari wali kelas bawain gernuk. Akhirnya mohon bawain gernuk ya kan. Bawain kue, Bu, Pak, mohon naikin, anak saya malu, itu kumisnya gede banget. Ada, ya Allah yang karim, ya Allah ingat Bu, coba foto kalau begini kita. Ya Allah, 4 tahun orang-orang udah naik kelas 4, dia kelas 1, baik. Lo cuci pentolannya, bocah kecil palak-palakin, kalau lu mau dapat-dapat. Lah cuma dia paling gede. Akhirnya ya Allah jadi bodyguard. Lah masya Allah, kita nggak ada ngobrol ya. Ya kan Pak, ya Allah ya. Lagi kita beda. Gua kadang begitu sih kadang. Cuma kadang ya Allah ya kali melucu ya. Ya kalau Pak Ari dia di depan sedikit, lu mau jangan jadi dokter men, jangan. Dia tabib dulu mah. Dokter sama bagi beda. Kalau tabib mah dia tuh ngamalin bismillah doa guru begini, ngamalin sholawat jangan ditabib. Bu. Iya, borokan orang Bu. Mengek mah ditibas bae tubuh dalam langsung. Cuma jadi dokter jangan, bahaya. Pada mampus orang dalam dia. Mengapa lah Bu? Mungkin gua ngerasa ribet. Matematikanya jong masalahnya. Waduh bahaya, waduh. Terus belajar bahasa. Orang kalau jadi tabib dia berarti hati lempeng. Bedanya tuh. Kalau jadi tabib, dia tabib, hati lempeng dari Ta'ala.
Makanya kalau ada orang yang datang ke tabib, ahli hikmah, banyak dijamin sembuh, kayak budi gitu manusia bohong. Orang bakal sembuh, hajat kabul pasti, buat kayak budi orang bakal paling syarat, suruh beli syarat, akhirnya nipu. Kalau jadi tabib, hati lempeng walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, sembuh sembuh, sembuh tuh bocah. Nyai mana? Kita mau nyai mana? Nyai mana? Apa doanya? Bu, gimana? Betul gak? Kenapa? Hatinya lempeng. Siapa di sini pernah diolahin gimana? Lah kita pernah diolahin semua yang zaman kita mah. Gak kecuali zaman lu diolahin gak gimana? Cuma kayak diolahin kayak ini dulu kayak apa namanya? Sering ini diolahin apa namanya? Sering gumoh. Karena jadi waktu kenceng dia makan begitu. Ya kan dok kayak pipa ini ada juga. Perlu begitu. Ama sering ini dia makanya. Sering apa namanya? Kalau jatuh mulu. Bukan sering apa namanya? Apa namanya? Bukan sering apa namanya? Beng. Keceklak itu dia mah. Yang ketiga kegirapan. Jadi sering kegirapan dan jadi usaha banyak sembuh. Coba yang mana apa ya? Begitu apa sih? Orang Iban lah memang begitu doang. Lihat siapa? Orang-orang dulu kalau nyampe Mbo baru pakai karat sembuh. Kenapa? Pikiran apa hatinya orang sekarang udah kayak kiai banyak kayak juga manggil apa haji ya kan korban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Duduk dulu. Ada apa ya saya? Begini Pak Haji. Ada masalah begini. Oh, orang jahat itu. Sebelah rumah itu. Oh, berarti emang dia orangnya itu dia. Pak Haji PH ini gila di sini. Terus bagaimana syaratnya? Waduh Pak Haji begini. Beli apel jin. Kalau mana punya beli iblis beli itu benar. Waduh kagak ada pakai. Waduh bagaimana kalau ini bilang saya aja Rasul. Tapi ya dong bos saya. Meluncak ke timah dong kira bahaya itu jine cuma. Waduh akhirnya apa coba? Orang cuma tipu-tipu doang dandanan. Ali orang dulu dandanan gak ada aneh. Gimana kita orang-orang dulu? Loh kalau kuat gila. Makanya di tangan, Bu. Di mulut kalau mau mujarab di mulut. Kalau mulut di kalau mujarab, anak di bek lu dengerin lu pada punya anak yo. Men lu mana? Lu jadi kecolongan ya? Dengerin. Di mulut kalau mau berkeramat, satu jangan masuk yang haram. Makanan haram. Nehi. Mulut kita kayak mulut asbak. Di kadang mulut kita kayak mulut asbak. Untung apanya masuk? Marbor masuk, mil masuk, rokok mahal, rokok murah masuk. Jangan, mulut kita harus difilter. Halal masuk, jengkol masuk, alhamdulillah halal. Dari mana? Beli gua. Enak ayam beli maling, jangan. Nih mulut jagain. Ngomong yang baik-baik, begini-begini, terus isi dengan zikir kepada Allah, puji kepada Allah, puji ke Nabi, puji ke wali, kirimin Fatihah orang tua, mulut berkeramat, akhirnya ludah doang, ludah, cok, sembuh dong, sembuh, tenang ya, sembuh, akhirnya beranak kita mau ada papa jampe, tangan dikit, papa jampe. Nggak ke dokter. Kenapa? Karena kayak udah tumbuh. Kenapa? Babanya keren. Gak apa kalau apa? Ayah capek. Nyampe bininya, ayah capek ngapa lu? Kange. Hal-hal yang begini sesuatu. Apapun kalau hati bersih, apapun demi Allah enak. Ini saya ngomong berumah tangga loh. Kita dengan anak-anak kita hati bersih, apa yang ke orang lain? Ke anak kita kalau kotor nih, gak bakal lanjut. Anak ke emak, bapak ke emak, gak bakal lanjut. Apalagi ke orang lain. Tapi kalau kita dibersihin, ya Allah yang akan puji, ya Allah ya. Makanya saya pesan kalian yang udah bakat-bakat,
bapak-bapaknya, ibu-ibunya terusin banyak sholawat. Omongan orang begini dengerin. Karena setiap manusia itu pada dasarnya itu bersih dan punya kelebihan masing-masing. Saya bilang tadi punya makom masing-masing. Tetapi yang beda, kadang makom itu dihilangin dengan kekotoran. Banyakin, lo kan bisa ngurut nih rumahnya, ngurutnya nih. Pembesar yang ngurut, pokoknya usul pembesar ke dia pokoknya mah. Bang Hasan kalau kurang besar, itu nanti ada pembesar di sini. Lukman saudara pembesar. Apaan bang? Hidung besar. Biar besar, kuping biar besar. Kepala kalau mau besar insya Allah bisa di sini. Kepala biar besar. Kalian semua punya masing-masing. Ingetin jalan di makom masing. Maksudnya apa? Biar kita paham, jangan terlalu berangan-angan tinggi. Kenapa? Hidup kita mah, pandangan kita cuma ada ajal. Bentar lagi mati gua loh. Jadi nggak berangan-angan. Akhirnya hidup itu enak. Kenapa? Fokus. Beban tadi segala macam nih, penyakit segala, kesel, dendam, nggak ada semua. Kenapa? Fokus. Bentar lagi gua mati, gua fokus. Oh ada Tuhan gua di sono. Gue mau ketemu, ada nabi gua, ada guru gua, ada orang tua gua, ada wali-wali gua. Gue mau ketemu semuanya. Berarti jiwa kita harus bersih, harus fokus. Dunia hanya jadikan alat saja. Jadikan alat dunia, jangan dijadikan tujuan. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan pasti dia bakal sengsara. Tapi orang yang menjadikan dunia sebagai alat, sehina apapun dia, serendah apapun dia, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Dia paham. Jadi pandangan kita itu harus kita fokus. Oh iya mati. Terus kata Nabi, kalau pengen jadi ahli surga, wastahyu minallahi haqqal haya'i, kalian harus malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Qalu ya Rasulullah kullana nastahyi minallahi. Wahai Rasulullah, kata sahabat, kami ini malu kepada Allah. Kata Rasul, qala laisa kadzalika al-haya'u minallahi. Bukan seperti itu yang malu sama Allah, bukan. Tetapi walakin al-haya'u minallahi alla tansawul maqabira wal bila wa alla tansawul jawfa wa ma wa'a wa alla tansawul raqsu wa ma hawa. Kata Nabi, kalau kau malu kepada Allah, yaitu engkau jangan lupa bahwa kubur-kuburan kalian yang akan membuat diri kalian itu rusak. Mohon maaf, ini perut, yang so cakep, yang so ganteng, yang so keren. Ini perut kalau kita bungkus pakai baju kayak apa wujudnya? Perut kita kalau nggak dibungkus tuh pakai baju cakep-cakep begitu warna-warni, kayak apa kita? Waduh, kayak lembu. Betul. Yang kedua, kalau seandainya isi perut kita nggak dibungkus oleh kulit, waduh, ini sudah amburadul kayak apa tahu? Kita harus tahu. Yang kedua apa kata Nabi? Otak. Lihat kepala kita dibungkus dengan sesuatu, wajib ini bakal kopong. Bayangin nih otak. Kalau nggak dihias dengan rambut, kalau kita nggak cukur nih rambut, kalau kita nggak tata ini rambut, ini muka nggak dijaga, kayak apa bentuknya ini? Kalian harus paham, semua itu bakalan hancur, semua itu bakalan rusak. Kata Nabi, wa man istaha karomatal akhirah yada'u zinatud dunya hunalika istahyal abdu minallahi wa hunalika ashaba wala yadallah. Dan kata Nabi, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, maka wajib dia meninggalkan perhiasan dunia. Dunia hanya sebagai alat, bukan tujuan. Hidup wajib mengutamakan kebutuhan, jangan mengejar gaya hidup. Nah, hunalika istahyal abdu minallahi. Maka kalau kita udah tadi mengerti bahwa kita nggak mencari perhiasan, tidak membangga-banggakan dunia, mohon maaf, maka orang tersebut dia memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa hunalika asaba wala yadallahi, dan dengan perkara tersebut maka si hamba mendapatkan wilayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa?
dapat gelar titel kewalian. Makanya ibu-ibu yang miskin jangan yang kaya jangan Maksudnya bagaimana? Yang miskin jangan sombong, yang miskin jangan sombong, jangan angkuh. Jadi dengan sombong, maksudnya dengan udah miskin angkuh, jangan. Yang kaya juga jangan sombong. Bagusnya bagaimana? Yang miskin jangan merasa hina, yang kaya jangan merasa sombong, harus berbagi. Jadilah diri kita ini apa adanya. Kita ngikutin konsep Abah Guru Sekumpul. Kita semua berharap pengen dapat keberkahan Abah Guru Sekumpul. Hidup pengen kayak Abah Guru Sekumpul. Hidupnya kaya raya, tapi bukan untuk berleha-leha, tapi untuk membantu sesama muslim, membantu gurunya, membantu umat Islam, membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak merubah gaya hidup beliau. Makanya hari Kamis besok 5 Rajab ya, itu di Martapura itu Hall Abah Guru Sekumpul. Maka insya Allah saya putuskan malam minggu depan kita tabarukan. Jadi setelah malam Kamis di Martapura, jadi kita mau di sini malam minggunya. Kenapa? Biar dekat. Kalau ke tanggal 3 ya minggu depan apa tuh? Tuh ada deh. Malam minggu besok Hah? Malam minggu besok 27 malam lagi? 3. Oh, terlalu jauh. Terlalu jauh kalau besok aja dekat. Jadi di tanggal 27 ya. Di tanggal 27. Maksudnya bagaimana muji keramat? Kita ini saya yakin sama gitu. Punya hajat kebutuhan yang kita harapin. Betul. Jadi kita pengen minta keramat Abah Guru Sekumpul, ya. Kita yang lagi kesusahan, mudah-mudahan jalan kita dipermudah. Kita yang punya hutang, mudah-mudahan dengan berkah Abah Guru Sekumpul diberikan rezeki yang banyak untuk melunasi hutang-hutang kita. Pengen yang mau begini, pengen beli mobil belum kesampaian, pengen beli motor, pakai segala macam belum kesampaian. Mungkin kamu punya hajat. Maka mudah-mudahan dengan berkah Abah Guru Sekumpul semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang sehat, mudah-mudahan dengan berkah Abah Guru Sekumpul, dengan keberkahan Abah Guru Sekumpul, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, pokoknya yakin. Pokoknya yang memberikan penyakit itu Allah, yang angkat Allah. Ingetin pokoknya mah kita cuma disuruh ikhtiar. Nah ini saya punya saya yang punya penyakit mencapainya boleh dicoba. Yang punya penyakit rada-rada sendi begitu. Nah, saya ngerasain uji diri sendiri saya. Yang kaki semuanya sakit gitu kan, kayak rada-rada begitu. Coba rebus akar pepaya. Akar pepaya direbus, cuma ganjil dia. Kalau nggak 3, 5. Enak apa 3 aja biar banyak. Jadi rebusnya 3 gelas, terus digodok ya, nyampe ntar udah tiris jadi segelas. Jadi air 3 gelas jadi segelas. Ntar lo minum udah dingin, kasih garam dikit, kasih garam. Itu ke penyakit yang kita rasa, itu langsung terasa. Terus yang rada kurang kencing, rada kurang keren, kencingnya kan ada yang rada kurang keren. Di lambung, mau tau kita di lambung nih, itu minum itu betul. Saya gak minum itu. Jadi hal-hal yang lain boleh, pokoknya herbal boleh, pokoknya herbal apapun boleh, pokoknya nggak masalah. Yang penting gak ada efek samping. Tapi saya merekomendasi coba yang punya ini rada biar keren, maksudnya biar biar haji kita karena gini, orang sakit, orang tua itu nggak harus selamanya dia harus sakit, enggak. Karena yang masih penyakit mah Allah. Orang-orang tua kita dulu banyak yang lebih tua dari kita, ya masih oke aja. Berarti kan emang ini penyakit dari Allah, betul nggak kira-kira? Jadi jangan langsung down. Gue udah tua begini, nggak boleh. Harus ikhtiar dulu. Yang rada-rada geremet segala macem, mulai sekarang biasain. Pagi, siang, sore. Malam jangan. Pagi, siang,
sore, kecuali yang biasa tidurnya malam, tidurnya pagi, berarti minumnya malam nggak apa-apa. Maksudnya kalau ente kan rata-rata kan malam kan mati semua nih, ya kan artinya hidupnya kan siang nih, tidurnya kan malam, berarti minumnya pagi, kalau nggak siang, kalau nggak sore 3 kali kan, minimal 2 kali. Tapi kalau begadang kayak saya nih, ya kan tidur baru pagi, baru tidur ya, atau siang baru tidur gitu kan, malam melek begitu, maka malam nggak masalah, yang penting beraktivitas. Pokoknya minum dulu, coba dulu gitu. Itu nggak ada efek samping. Pokoknya tinggal remin dikit, baca bismillah 3 kali, sholawat 3 kali. Bang betul ntar rasanya, kencing enak kita, enak. Pokoknya ajib. Terus yang penyakit di ini nih, jempol sakit gitu deh. Sholat tuh kayak aku begitu sakit tuh. Sakitnya apa aja nih? Ente rasain gitu. Sehari 3 kali minum tuh, itu langsung kerasa. Terus sekarang kayak kesemutan nih gitu nih, injek gini nih. Sakit gitu ya? Apa sih? Atau rematik ya? Kalau kata orang ya? Nggak tahu apa gitu ya? Oh, keren gitu. Nyari sendiri akarnya. Yang bagus mah akar enteng. Kalau kata gawe mah paya lanang. Ya kan paya lanang mah susah. Tapi minumnya paya gandul. Ya nggak apa-apa, cari yang gampang-gampang aja. Tapi insya Allah sama. Tapi kalau buat laki, bagusannya yang red. Paham kira-kira? Nih kita bertabarukan kalau guru sekumpul ya. Kita bertabarukan. Yang penting yakin, ingetin. Yang penting satu tuh obat, satu kagak beli. Yang kedua kagak mahal. Yang ketiga nggak bikin susah. Yang keempatnya nggak ada efek samping. Yang penting itu tuh. Jadi apapun harus ikhtiar mah, harus yakin. Pokoknya yang punya mama tuh mah kronis itu minum gituan, minimal minum sehari 3 kali pokoknya. Kalau yang kronis mah itu nyai-nyai itu ada pokoknya anu beda. Allah punya urusan tuh mah. Kalau udah berkah wali mah insyaallah. Udah keren pokoknya mah. Ya, ingat kita jalan di makom kita Pak, kita pecinta abang guru sekumpul, maka jalanlah di makom pecinta abang guru sekumpul. Gak usah ketakutan dan gak usah keganggu. Kita akhirnya bingung, akhirnya jalan di jalan orang. Ujung-ujungnya nyasar. Kita udah punya makom sendiri, kita udah punya jalan sendiri. Tujuannya kita udah tahu, jalan terus. Gak usah bingung. Paham kira-kira? Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan doain kita semua, saling doain, saya doain, kalian saya doain. Mudah-mudahan minggu besok kita rezeki semua, sehat semua, diberikan kemudahan kelancaran sehingga kita bisa menghadiri tabarukan wal abagul sekumpul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari sekarang hilangin sebuah beban di hati, rasa dendam, rasa kesel, rasa pusing, rasa ketek bengek, omongan orang begini buang. Mulai hari ini bikinlah hidup senang, selalu senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, sesuai dengan ajaran Abah Guru sekumpul. Jangan lagi hasud sama orang, jangan lagi kesel sama orang, jangan lagi gedek sama orang, buang semuanya, karena itu hanya beban, sedikit pun gak ada manfaatnya buat kita, justru bikin kita sengsara. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu salam